Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak dapat mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang dimana pada bulan tersebut bulan diturunkannya Al-Quran sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang mana pada bulan tersebut bulan diturunkannya Al-Quran. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Jamaah rahimakumullah, kita di bulan Ramadan ini perlu memperbanyak amalan ibadah. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Maka dari itu saya akan menyampaikan adab-adab membaca Al-Quran agar kita dapat menjadi pahala tambahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab yang pertama adalah membaca dengan keadaan suci dari najis. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Imam Al-Juwaini atau Imam Al-Haramain, beliau mengatakan orang yang membaca Al-Quran dengan keadaan tidak suci, dia tidak dikatakan mengerjakan suatu hal yang makruh, akan tetapi dia meninggalkan suatu keutamaan. Yang kedua adalah membaca Al-Quran dengan perlahan dan tidak cepat-cepat agar dapat menghayati ayat yang dibaca. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang membaca Al-Quran hingga khotam kurang dari 3 hari, maka berarti dia tidak memahami. Yang ketiga adalah menangis karena sentuhan pengaruh ayat yang dibaca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran dan menangislah. Apabila kamu tidak menangis, maka usahakan menangis karena ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Al-Bazzar. Yang keempat adalah membaguskan suara saat membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Dalam riwayat lain dijelaskan, tidak termasuk umatku orang yang tidak melakukan Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maksud dari hadis tersebut adalah membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid dengan baik dan benar. Yang kelima, mengawali bacaan Al-Quran dengan beristi'adzah. Bacaan isti'adzah ialah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka memintalah perlindungan kepadanya dari setan yang terkutuk. Quran surat An-Nahl ayat 16. Yang keenam adalah merenungkan bacaan Al-Quran dengan berusaha mengetahui ayat yang dibaca dan memahami artinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidakkah mereka merenungkan Al-Quran atau hati mereka sudah terkunci? Quran surat Muhammad ayat 47. Yang ketujuh adalah membaca Al-Quran dengan pelan dan tidak mengganggu orang lain.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang terang-terangan membaca Al-Quran sama saja dengan orang yang terang-terangan dalam bersedekah. Adab yang ke-8, jika ada yang membaca Al-Quran, maka dengarkanlah dengan tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika dibacakan Al-Quran, dengarkanlah dengan seksama dan diamlah agar kamu dirahmati. Quran Surat Al-A'raf ayat 7. Adab yang ke-9 adalah melakukan kesunahan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah. Bacaan doa sujud tilawah tersebut adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, wajahku telah bersujud kepada Zat yang menciptakannya dan menjadikan untukmu pendengaran dan penglihatan dengan kemampuan kekuasaannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Adab yang terakhir adalah berdoa sesaat setelah selesai membaca Al-Quran. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW apabila telah khatam membaca Al-Quran, beliau berkumpul dan berdoa, semoga rahmat Allah turun atas selesainya membaca Al-Quran. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan apabila dia khatam membaca Al-Quran, beliau mengumpulkan keluarganya dan berdoa. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikianlah kultum singkat ini dengan tema adab-adab membaca Al-Quran. Semoga kita dapat mengamalkan ilmu-ilmu tersebut dan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi adzan, jadi aman dong. Ngawur, adzan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa adzan di masjid, TV dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih ala madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan di. Oke, OTW order.